Oke, so halo guys, jumpa lagi ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai hero ya, hero yang udah saya pakai ya di video-video sebelumnya gitu. Yaitu adalah hero hero teman-teman, dan ini fighter Charge Bruce I do teman-teman. what I want to do. Ya, jadi kan saya tuh apa namanya ya, pemain baru gitu ya, namanya baru main game gitu guys. Nah, saya tuh tertarik gitu ya terhadap D-Rod ini karena ya ceritanya gitu guys. Nah, mungkin ya kita bakal ada beberapa sesi juga mungkin ya untuk pembahasan hero D-Rod ini. I do what I want to do. Tapi ya udahlah, ntar aja ya. Kita bahas dulu mengenai skill-skillnya aja gitu guys. Jadi skill D-Rod tuh apa aja gitu ya, karena ya saya juga sama ya teman-teman, masih belajar nih. Nah, ini yang ininya ya, nggak tahu pasif atau apa ya, saya nggak tahu ya. Cuman ini kan D-Rod dapat melakukan burst strike dan spectre step yang diperkuat setelah persyaratan rage terpenuhi. Untuk setiap dua basic attack D-Rod berikutnya diperkuat. Oke, berarti setiap dua kali basic attack katanya. Satu, dua, oke. Oh iya, satu, dua, oke. Satu, dua, oke. Oh gitu ya teman-teman. Jadi ketika satu dua kali hit, nah yang ketiganya itu diperkuat ya guys. Nah, oke, udah tahu tuh sekarang ya. Oke, nah selanjutnya skill satu teman-teman, D-Rod mengeluarkan burst strike ke arah yang ditentukan dan dapat menyebabkan efek slow pada lawan yang terkena hit gitu ya. Jadi si skill satunya ini menarik ya gitu teman-teman. Kenapa menarik gitu? Karena si skill satunya ini dapat menimbulkan burst effect gitu ya, namanya juga burst strike gitu ya skill satunya. Itu bisa menimbulkan efek slow juga gitu ya selain damage. Kita coba lihat nih, coba lihat ya. Skill 2, oke tuh lihat kan ada dia damage juga berapa ya tadi. Menimbulkan attack gitu ya, hit ya sana, terus juga dia slow. Nah, lihat. Nah, ini dia tadi slow ya, agak slow. Set. Tuh, langsung slow gitu ya. Nah, itu bisa dimanfaatkan buat teman-teman lanjut ke ini ya, ke skill 2. Ada Spectre Step. D-Rod berlari ke arah yang ditentukan hingga jarak tertentu atau hingga mengenai hero lawan pertama di jalurnya dan sedikit menyebabkan knockback. Gunakan kembali untuk memberikan damage ke lawan yang ditentukan dan menyebabkan slow. Kita coba lihat. Ini dipencet ya skill 2. Set. Oke. Oh, gitu ya teman-teman. Ya, sebenarnya ini ada getokan gitu ya, ada tekian maut dari D-Rod tuh sebenarnya ya. Oke, kita yang ketiga ada Abyssal Strike. Abyssal Strike, D-Rod mengisi kekuatan dengan cepat dan mengeluarkan Fatal Strike di jalur serangan. Tapi ini delay, udah delay ya teman-teman, berapa sekian millisecond lah ya gitu. Tahu mungkin 1 detik 2 detik lah ya. Kita coba nih yang ini ya. Satu dua set 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 set. Oke, skill satu, skill satu, oke, skill dua stop. Oke, nah ya mungkin itu dia ya teman-teman untuk skill ya dari hero D-Rod. Ya mungkin kita ada I do what I serial want to do. lainnya juga ya mengenai hero D-Rod ini. Tapi sih ya udahlah, kita coba lihat lihat aja ya. Sini saya udah oke, ini Prince of the Abyss. Oke, Prince of the Abyss, mantap tuh ya. Yeah. I do what I want. Oke, terus di sini ada Scaleboro juga ya, Scaleboro. Nah, ini saya udah miliki ya sampai sini. I do what I want to do. Oke, ini kita coba juga lihat juga ya ceritanya gimana. 30 tahun yang lalu seorang pangeran lahir di Monian Empire. Dia adalah lambang keselamatan dan keadilan bagi rakyatnya. Dipercayai bahwa dia akan memimpin Monian Empire dalam menyatukan Land of Dawn. Para bangsawan kerajaan memberikan segalanya untuk sang pangeran.
Pada hari ulang tahun pertama sang pangeran, dia ditemukan meninggal di tempat tidurnya yang bersimbah darah. Kamar tersebut dipenuhi bekas cakaran dan pengawal yang melindungi sang pangeran juga ditemukan tewas. Kesedihan melanda ke seluruh Monian Empire. Harapan bagi Monian Empire telah runtuh dan hingga saat ini tidak pernah ada pangeran yang bisa memberikan harapan bagi rakyatnya. Beberapa orang percaya bahwa sang pangeran dibunuh oleh iblis, sementara yang lain masih berharap sang pangeran masih hidup. Para bangsawan kerajaan menunjuk para ksatria kerajaan dan Monastery of Light untuk mencari tahu kebenarannya. Pada saat yang sama sang pangeran kegelapan juga terlahir, guys. Wih. Setelah beberapa tahun, sesuatu yang aneh muncul di bukit selatan Monian Empire di bagian terdalam Abyss. Amus, Lord Lava menyaksikan pertempuran istimewa. Dalam pertempuran yang megah ini, monster-monster saling bertarung hingga yang terkuat ditemukan. Dia tidak hanya memiliki gen jahat terbaik, tetapi juga terbukti menjadi petarung terkuat di kalangan iblis. Sejauh yang saya tahu sampai sekarang gitu ya teman-teman, jadi Tamus itu gurunya gitu ya kan. Ada juga ya di soundnya si Dirot ini, apa katamu tidak mengajarimu cara untuk bertarung gitu guys. Nah mungkin nanti juga ya seiring berjalannya waktu saya juga mempelajari ya. Nantilah kita lanjut lagi ya teman-teman. Oke lanjut guys. Elis memeluk petarung yang dicintainya dan mengingat rencana mulia yang telah dilaksanakannya. Dia adalah mahakarya baginya. Dia menguasai senjata, siasat, tipu daya, dan strategi militer alis. Dia juga mempelajari ilmu pertarungan dari Tamus. Nah ini dia guys. Sekarang sang pangeran kegelapan adalah panglima Abyss yang handal. Widih, dia akan mewakili Lord of the Abyss berperang melawan Monian Empire, melaksanakan rencana pajar dan menghancurkan cahaya kemilau dari Monian Empire. Widih, mantap tuh guys. Untuk HP-nya sendiri dia 2758, HP regen 8.2, physical attack 117, physical defense 22, attack speed 1.14, rasio attack speed 100%. Mana kosong, mana regen kosong, magic power kosong, magic defense 15, movement speed 265. Jadi ini pangeran ya guys, si pangeran gitu. Aduh. Ya gitu sih untuk durability-nya gitu guys. Kita coba ya di sini. Wih. Apa nih? Apa nih? Tadi di mana ya? Aduh. Kita coba lihat ya guys. Coba lihat guys. Kan chapter 3, chapter 2, kita coba nih dari chapter pertama. Oke kita coba nih, kita baca guys chapter pertama. 30 tahun nyawa seorang pangeran lahir di Monian Empire. Pada ulang tahun pertama pangeran yang menghilang dan duka menimpa seluruh Monian Empire. Nobel mengangkat para Imperial Knight dan Monastery of Light untuk menemukan kebenarannya. Pada saat yang sama Son of Darkness Dirot juga terlahir. Para demon memelihara dia dengan Demon Blood terintegrasi dengan World of the Abyss. Sejak kecil Dirot dikelilingi oleh sebuah perisai pelindung. Tidak peduli siapapun yang menyentuhnya, mereka tidak akan dapat menahan kemurkaannya. Oke, World of the Abyss. Kedewasaan Dirot melambangkan keagungan dari para demon. Mereka akhirnya mendapatkan Son of the Abyss yang baru. Elis memeluk fighter tercintanya dan mengingat kembali royal plan yang telah dilakukannya. Dirot adalah mahakarya baginya. Dia menguasai trik penipuan dan strategi militer Elis. Dia juga mempelajari pertempuran dari Tamus. Sekarang Son of Darkness adalah asisten yang pandai untuk Abyss. Dia akan mewakili Lord of the Abyss berperang melawan Monian Empire, mengimplementasikan Dawn Plan dan menghancurkan Shining Spark dari Empire. Widih, sudah mulai menarik nih ya teman-teman. Sesuatu yang aneh muncul di dalam Southern Hills dari Monian Empire di bagian terdalam dari Abyss.
Tamus Slot 8 menyaksikan pertempuran khusus dalam pertempuran yang luar biasa ini. Para monster saling bertarung hingga yang terkuat muncul. Dia tidak hanya memiliki evil gen terbaik tapi juga terbukti menjadi fighter terkuat di antara para demon. Ini adalah ujian terakhir untuk Dairot. Ratusan demon berlari ke arahnya yang semuanya ingin menaiki tubuh yang sempurna seperti dia. Namun, Tamus dan Elis menunggu hasilnya dengan tenang seolah-olah mereka sudah tahu jawabannya. Mereka tahu kekuatan Dairot akan menghancurkan segalanya. Wow, chapter 4, kemunduran Empire. Dairot meningkatkan Abyss, dia membawa misi untuk menyerang Monian Empire. Aroma dunia baru membuatnya tiba-tiba merasa gelisah. Dia berhenti dan berpikir apakah dia dapat mengendalikan dunia ini atau tidak. Widih, Reporter of Crisis kayaknya ya dia Dairot tuh. Dia percaya bahwa kelahirannya memiliki beberapa arti penting bagi dunia ini. Dia harus membunuh semua makhluk yang menduduki dunianya. Tidak peduli siapapun mereka dan seberapa kuat mereka, Dairot ingin menjadi orang yang paling kuat di dunia ini. Dia melangkah keluar, tidak ada yang selamat untuk menceritakan kisahnya. Tidak ada yang selamat untuk memperingatkan umat manusia dari kematian yang indah. Jadi serem juga ya ini kisah si Dairot ini guys. Dairot ini. Jadi kalau dilihat-lihat oke lah ya, di bagian dadanya tuh ada kayak pelindungnya. Kita lihat yang skin orinya aja. Oke, di dadanya ada pelindung kuning. Oke, terus di tangannya itu ada kayak gear gitu ya teman-teman, kayak gear. Matanya ungu, ada tanduk-tanduk gitu. Tapi katanya kan dia itu pangeran, tapi kan ada kayak kadal tuh di belakangnya, ada ekor-ekor kadal gitu ya. Wih. Ya, itulah. Ini untuk build Ace Hunter Warrior Boots dari rancangan pro player ya, saya juga gunain. Plus movement speed, 22 physical defense juga. Oke, Ace Hunter. Fate of the Heptasis, 70 physical attack, 90 HP. Oke, 20 physical attack, Counter Strike. Malefic Roar, physical attack, HP. Oke, buat biar gak kebal dikit ya mungkinnya si Dairot ini. Ya mungkin sampai sini aja dulu ya teman-teman untuk pembahasan mengenai hero Dairot ini. Ya mohon maaf juga mungkin ya masih banyak kekurangan karena mungkin kurangnya pemahaman dan pengetahuan dan juga pengalaman dari saya yang baru main game. Bantu supportnya untuk teman-teman untuk subscribe channel ini ya bosku. 23 Boys 8. See you next video guys and bye bye.